Kembali di Rakyat Memilih bersama saya Nadia Valeri, pemirsa, dan kita masih akan melanjutkan dialog pada siang hari ini. Yang sudah hadir di studio hari ini sudah ada Bang Ciko dari TPN Ganjar Mahfud, kemudian ada Mas Iwan dari Timnas Amin, dan melalui sambungan Zoom juga sudah ada Mas Wihadi dari TKN Prabowo Gibran. Baik, kita mungkin tadi sudah melihat ada beberapa acara nobar dari Quick Count ini. Kita kan juga masih sama-sama menunggu, ini masih deg-degan. Begitu ya, mungkin Bang Ciko sendiri, ini bagaimana nanti prediksi ataupun juga harapan dari hasil ini, kan nanti mungkin sore nanti ini sudah bisa katakanlah mendekati 80% mungkin gitu dari hasil akhir. Harapan kita optimis, karena kita punya cara menghitung sendiri ya, selain dari survei yang kita lakukan secara internal. Kita juga tetap menganggap survei yang dipublish oleh lembaga-lembaga lain, kita menjadikan itu acuan. Tapi kita juga punya hitungan survei, selain yang saya selalu katakan bahwa kita punya hitungan berapa tatap muka yang sudah dilakukan oleh para relawan, para caleg, dan lain-lain. Begitu juga berapa daerah yang sudah dijangkau oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Nah, dari ketuk-ketuk pintu yang kita lakukan door to door itu, apakah itu tercermin dari turnout massa di setiap kampanye akbar? Itu juga harus kita lakukan hitungan-hitungan itu. Karena dalam kampanye akbar kami juga tidak mengerahkan massa dalam artian mengerahkan massa dan ngiming-imingi imbalan dan lain-lain. Ketika kita saya beri contoh ketika di GBK, kita kan lebih dulu nih di Jakartanya, waktu itu di GBK kan full di dalam, full di lapangan, full di luar sampai di... Tidak ada pengerahan massa gitu ya Bang Ciko? Jadi pengerahan massa gini, kita bicara caleg, satu caleg itu saya caleg DKI ya, hanya boleh mengerahkan 100 massa. Artinya kan cuma berapa ribu, nggak nyampe itu, separuh stadion aja nggak nyampe. Sisanya adalah benar-benar masyarakat yang ingin datang dan secara sukarela. Jadi sebenarnya kita sangat positif dengan nilai itu. Kita juga ada FGD di seluruh daerah di Indonesia. Kita juga menggunakan artificial intelligence. Nah, ini yang ahlinya Pak Mas Andi Wijayanto dah yang paling tahu loh cara ngitung-ngitung itu. Tetapi kita optimis. Memang trennya lebih kuat ke masuk putaran 2, kita optimis masuk putaran 2. Putaran satu putaran ataupun masuk putaran 2 ini tetap masih diupayakan. Pasti, dan semua saya yakin lah semua paslon kalau bisa satu putaran kenapa harus 2 putaran gitu. Tetapi kan dengan cara seperti apa, itu yang penting. Baik, dari Mas Wihadi mungkin terlebih dahulu. Mas Wihadi, ini tadi dari TPN sudah bercerita tentang kemarin kampanye akbar, tidak ada pengerahan massa, begitu. Dari TKN, bagaimana tanggapannya dan nanti juga mungkin prediksinya untuk hasil quick count yang sore hari nanti mungkin kita sudah bisa melihat sekitar kisaran 80% mendekati hasil akhir. Ya, kita melihat kemarin tanggal 10, justru yang terjadi tidak, kami ini membuka, itu undangannya untuk umum. Jadi siapapun boleh datang, kita tidak ada pengerahan. Justru mereka dengan sukarela datang dan kita tidak batasi, ya kan? Nah, yang terjadi yang kita lihat semuanya, baik di medsos, semuanya baik di berita, semuanya kita melihat bagaimana di dalam penuh dan kemudian kita di luar juga kita penuh. Bahkan kalau kita melihat pada saat Pak Prabowo memberikan satu pidato, memberikan satu materi kampanye, tidak ada yang bergerak di situ, ya kan? Beda sekali dengan yang yang Mas Iko sampaikan tadi. Saya melihat dari beberapa itu justru memang penuh pada saat slang, tapi setelah slang itu justru sudah pada kosong begitu kan. Jadi itu kan kita bisa, semuanya tidak bisa kita pungkirin karena itu adalah semuanya kita bisa lihat sekarang ini kan semuanya rumah kaca. Artinya apa yang kita lihat tidak kita bisa manipulasi. Kita bisa melihat semuanya kejadian pada saat real time, pada saat itu juga ada saja semuanya bisa membawa HP, semuanya bisa merekam apa yang terjadi dan tidak bisa kita pungkirin apa yang terjadi itu. Jadi ini adalah merupakan satu bentuk masyarakat ini bergerak itu adalah tanpa paksaan dan mereka datang dengan sukarela dan mereka banyak juga yang sudah pagi sudah datang untuk bahkan menginap pagi, mereka bisa masuk datang, bahkan dari luar kota mereka datang, gitu kan? Berbes-bes dan mereka datang, tidak ada pengerahan, tidak ada pengerahan massa ya kampanye akbar ini ya, Mas Wihadi. Mereka sukarela, mereka datang, mereka semua relawan mereka datang dan banyak mereka yang mengatakan saya mana undangannya, tidak ada undangan, pokoknya datang saja. Ya kan, itu terbuka untuk umum. Nah itu kita lihat bersama-sama, ya kan. Kalau tadi Mas Iko mengatakan ada jatah untuk DPR, kita tidak ada seperti itu. Kita buka semuanya di situ. Bahkan banyak yang minta bagaimana minta undangan, tidak ada undangan, kita udah bebas saja. Nah ini adalah
kita melihat bahwa semuanya yang terjadi itu adalah mereka dengan sukarela, mereka datang, ini adalah suatu kampanye. Nah, saya ada sedikit tadi yang menyampaikan mengenai masalah bansos, tadi kan disinggung-singgung nih, ya kan? Jadi begini, ya. Iya, sempat tadi ada. Mas Iko mengatakan mengenai anggaran bansos yang lebih besar daripada COVID, itu informasi yang salah. Jadi anggaran bansos itu yang sekarang itu adalah 496 triliun. Kalau waktu COVID 497 triliun,9. Ya kan? Jadi itu beda jauh. Jadi ini jangan membuat masyarakat itu diberikan informasi yang salah. Karena kebetulan saya di Badan Anggaran juga saya tak tahu anggaran-anggaran itu. Dan kemudian kalau kita melihat mengenai masalah harga-harga naik, justru disinilah. Karena Pak Jokowi tidak paham bahwa akibat daripada El Nino itu banyak panen yang gagal. Sehingga masyarakat itu perlu diberikan BLT, perlu diberikan bantuan. Bukan dibalik, gara-gara bantuan naik, bukan begitu. Karena memang sudah diprediksi akan ada kenaikan karena akibat dampak daripada El Nino ini. Panen yang gagal, banyak panen yang gagal karena terlalu kemarau yang panjang. Jadi informasi ini jangan dibalik-balik dulu lah, gitu kan? Jadi kita tuh melihatnya itu benar-benar situasional yang ini. Jadi jangan melihat peristiwa ini dibalik-balik menyerang seperti itu hanya untuk elektabilitas, gitu loh. Jadi kalau kita melihatnya bahwa jangan membuat satu informasi yang salah kepada rakyat hanya untuk menaikkan elektabilitas, gitu kan. Ini yang bahaya sekali. Dan kemudian kalau kita bicara mengenai masalah hilirisasi pertanian ini kan bukan perkebunan kan saat ini kita butuh yang namanya kelapa sawit kita dan segala macam. Jadi hilirisasi sebenarnya adalah program yang menjadi langkah ke depan bahwa kita ini resources. Jadi kalau misalnya ada beberapa kita melihat ada beberapa tim ses yang sudah kasak-kusuk di luar negeri yang mengatakan kalau menang hilirisasinya akan di stop. Nah itu lain lagi, itu memang tidak berpihak pada rakyat, justru berpihak bagaimana asing yang akan diberikan keuntungan di sini. Nah inilah saya kira kita sudah melihat, tapi intinya begini, ini hari ini kan kita menentukan sudah ada pemilihan, ya, sudah ada pemilu. Kita pilih pilpres pada saat ini, hasilnya apapun, ya kan? Kita sama-sama hormati dan kita setelah ini kita membangun negeri ini, jangan lagi kita membuat membuat situasinya menjadi tidak kondusif, tapi adalah untuk keamanan semua rakyat. Rakyat ini ingin aman, rakyat ingin aman dan mereka itu ingin sejahtera, ya kan? Dan inilah yang disampaikan oleh pemerintah bahwa kita ini ingin memberikan kemakmuran. Pak Prabowo mengatakan kita makmur, kita rakyat, karena kita memang tahu potensi Indonesia ini sungguh besar, ya kan, sehingga kemakmuran dan juga kemudian kemajuan itu niscaya bukan sesuatu hal yang mustahil, gitu kan. Itu ada keniscayaan yang akan terjadi kalau kita semuanya ini berpikir bahwa pilpres ini hanyalah untuk pemilihan presiden, pilihan pemimpin. Tapi setelah itu kita membangun bangsa ini bersama-sama dan kita semuanya memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Nah Mas Wihadi ini tampaknya tadi menyebutkan ada beberapa tanggapan nih untuk komentar dari Mas Iwan tadi soal bansos dan juga hilirisasi. Ada tanggapan lagi Mas Iwan? Gini loh, kan sebenarnya bansos itu tidak menjadi persoalan karena itu kan bagian dari kesepakatan antara pemerintah dan DPR untuk membantu saudara-saudara kita yang masih kurang beruntung atau dengan anggaran yang juga sudah disepakati. Yang menjadi persoalan itu rangkaian keputusan dan timing serta bagaimana cara menyampaikannya soal bansos itu. Beberapa petinggi di kubu 02 itu seolah-olah mengklaim bahwa bansos itu adalah bantuan dari pribadinya. Ini yang persoalan. Padahal ini dana rakyat dan itu juga sudah ya, menjadi rahasia umum. Kan sudah berkali-kali selalu saya sampaikan bahwa dana bansos itu kan dari APBN. APBN itu menjadi undang-undang karena disepakati oleh pemerintah dan DPR. Berarti yang berperan dalam hal keputusan bansos itu adalah
ya DPR dengan pemerintah. Tetapi uangnya dari mana? Uangnya adalah salah satunya dari pungutan pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah. Iya, dan uangnya dari rakyat. Jenderal Pajak. Dari kita semua. Kita bayar PPH, pajak penghasilan, bayar pajak pertambahan nilai, bayar pajak bumi dan bangunan. Semua terkena pajak ya memang. Kita bayarkan. Lantas kemudian ketika uang ini digunakan untuk bansos, lo kok diklaim seolah-olah itu menjadi bantuan pribadi. Kalau di DKI kan disebut itu bahwa bansos itu dibiayai dari APBD. Itu tegas kalau Mas Anies itu. Nggak merasa bahwa ini bantuan dari Anies Baswedan gitu loh, untuk sama seperti kita mengumpulkan donasi tapi hanya satu orang yang mengklaim itu miliknya, begitu ya Mas Iwan ya? Persis. Kalau Mbak kasih uang ke saya, Mas Iswan, tolong titipkan ini 1 juta untuk misalkan penggalangan dana, misalkan untuk Palestina atau apa ya? X. Tapi ketika saya memberikan bantuan itu hanya atas nama pribadi Mas Iwan. Terus saya bilang, ini bantuan dari saya. Maka kamu harus berterima kasihnya sama saya. Lo kan nggak etis. Lawang uangnya uang dari Mbak. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak bisa menerapkan konsep hilirisasi itu in general untuk semua komoditi. Ya kan? Tapi hilirisasi ini seperti dibuat menjadi mantra. Terus kalau kita kritisi hilirisasi ini, dianggap kita tidak berpihak kepada rakyat. Loh. Ya, itu sama aja. Biasanya ketika orang yang sedang ingin mempertahankan kekuasaannya, terus dia menyerunya itu kepada kita itu, cobalah kita ini menjaga persatuan. Cobalah kita ini jangan, maksudnya itu ketika sedang berbicara itu, sesungguhnya ia sedang mendesakkan keinginannya untuk tidak dicari kesalahannya. Ya kan, tidak dikritik supaya bersatu. Maksudnya bersatu itu kan repot. Kalau politik itu bersatu, tidak ada yang mengkritisi dan membiarkan kepada rakyat saja yang mengkritik, kan tidak bisa. Makanya selalu harus waspada dengan ucapan-ucapan itu. Gitu. Jadi harus kita waspada terhadap justru orang yang selalu menawar-nawarkan demokrasi, menawar-nawarkan persatuan. Bagaimana mungkin persatuan tercapai kalau nggak ada keadilan, kan begitu? Itu is as simple as that gitu. Jadi makanya dalam konteks ini, kalau dalam konteks hari ini, memang ada realitas, ya, ada realitas yang given dalam konteks demokrasi kita, yang menurut semua udah menjadi rahasia umum ini setback, mundur ke belakang. Kita capek-capek sama Bang Ciko ini merawat demokrasi, ya kan? Tiba-tiba ada satu kekuatan yang membalikan dan sedang berusaha membalikan keadaan, demokrasinya itu mundur kembali. Demokrasi mundur, setuju, sepakat dari tadi yang Bang Ciko juga katakan ya. Jadi ada intimidasi, contoh misalkan, kan sudah terbuka itu. Seorang rektor Universitas Katolik, Sugiya Pranata, di-approach oleh oknum aparat kepolisian. Itu oknum ya kita sebutkan. Belum tentu juga dia polisi loh. Jangan-jangan malah pakai seragam-seragam aja. Tapi faktanya ada rektor yang dioperasi untuk seolah-olah gini loh. Kan kalau politik itu kan bangunan persepsi. Jadi ada suara guru besar yang memang kritis. Tapi kan harus diimbangi nih. Oleh apa? Oleh yaitu tadi, satu operasi supaya ada rektor yang juga menyuarakan marilah kita pemilu damai, jangan begitu-gitu, supaya ada pembanding. Tetapi ya kebenaran itu, kesadaran itu nggak mungkin bisa dihalang-halangi. Karena masyarakat kita melalui media konvensional, ya, media mainstream, televisi, ya kan, radio, apalagi sekarang sosial media. Ini lebih kuat ya sosial media. Iya, itu mudah sekali karena hampir setiap orang di kita itu udah punya smartphone, telepon genggam. Jadi dia itu bisa mengakses informasi itu. Walaupun harus memilih dan memilah informasi itu. Tetapi sampai kepada mereka tuh. Bahwa ada kegelisahan dari para guru besar. Ada kegelisahan dari ulama, tokoh agama, sekelas kardinal. Kan itu.
Kemudian Sri Sultan juga di Saparau terakhir acara kalau tidak salah itu juga menyuarakan itu. Jadi soal etika. Jadi ada persoalan di dalam bangsa ini ketika kita menjalankan dan menyongsong pesta demokrasi. Nah itu situasi yang bahwa misalkan Prabowo berpasangan Gibran itu given tuh. Ya kan? Given harus menjadi realitas politik. Tetapi biarkan juga ada realitas politik yang berusaha untuk menandingi dan mengalahkan dan melawan gitu. Nanti kita lihat suara KPU, suara penghitungan suara resminya seperti apa. Kalau hari ini kan quick count itu hanya prediksi dari. Iya betul. Namun margin of error ini kan juga plus minus 1 ya, artinya cukup mendekati nih Mas Iwan. Ya karena kan jumlah kalau responden biasanya 1.200 sudah cukup mewakili. Kalau ini biasanya quick count itu kan basisnya kan TPS. Biasanya bukan 1.200. Saya tidak tahu apakah lembaga-lembaga yang menyelenggarakan quick count itu responden dalam tanda petik jumlah TPS yang dijadikan alat ukurnya itu jumlahnya berapa. Biasanya kan 2.000-an. Gitu. Ya at least 1.200 atau 2.400 gitu. Nah, kita akan sama-sama menyaksikan. Tetapi ada satu, kalau misalkan kita di private sector itu, kalau kita menawarkan dan mempromosikan barang yang kemudian barangnya itu bermasalah, itu di kemudian hari dikhawatirkan juga bermasalah. Nah ini yang harus kita menjadi pembelajaran kita bersama. Bagaimana mensikapi ini semua. Ya. Bahwa seruan-seruan kita harus menerima apapun hasilnya. Apapun hasilnya ini kan masih panjang nih. Ya kan? Masih panjang prosesnya ya. Masih banyak prosesnya. Ini kan baru quick count. Terus kemudian kita masih harus nunggu penghitungan suara. Yang resmi dari KPU. Yang resmi dari KPU. Betul sekali. Kemudian kalau ada yang tidak puas ada mekanisme ke Mahkamah Konstitusi. Dan kita akan lihat. Dan yang paling kita khawatirkan itu kan yang disuarakan kemarin-kemarin kecurangan itu. Kecurangannya ini juga tadi yang disebutkan juga tadi dari TKN dan TPN sama-sama menemukan indikasi atau dugaan kecurangan. Dari Timnas Amin sendiri adakah temuan-temuan yang sama mungkin Mas Iwan? Hampir semua dengan yang diliput oleh teman-teman di media massa ya kan. Bahwa sejak awal ketika proses menjelang pemilu itu mendekati akhir kan itu banyak situasi yang tidak hanya pada saat, jadi istilahnya dalam tanda petik kecurangannya itu kan di beberapa episode tuh, ya kan, ada episodenya, misalkan protes salah satunya dari PDIP Ibu Megawati lah, ketika ada ratusan kepala desa diundang dalam suatu oleh acara aparat penegak hukum, ya kan, kemudian ada beberapa yang nggak usah jauh-jauh lah, ya kan semua rakyat melihat misalkan ketika penggeledahan di kantor gubernur Bu Hovifah misalkan, ya kan, itu kan kalau masyarakat melihatnya pasti kan dan semua dibahas di media juga bahwa itu adalah kode, ya kan, agar Bu Hovifah ya bersikap seperti yang diinginkan gitu. Itu kan ya itu udah jadi fakta gitu. Itu kan tahapan-tahapan awal tuh. Dan tahapan itu terus gitu. Jadi dilakukan terus, dikerjakan terus. Nah, sekarang masuk tahapan ke kekhawatiran berikutnya, kekhawatiran ketika proses penghitungan ini seperti apa. Gitu. Jadi memang dari masing-masing Timnas Amin, kemudian juga TKN Prabowo Gibran dan TPN 03 ini juga memang sama-sama menemukan indikasi kecurangan. Makanya kita harus mengawal penghitungan suara itu. Jadi seluruh warga. Jadi kalau di DKI itu waktu Mas Anies di DKI itu ada warga jaga warga waktu COVID pandemi itu. Ini waktu kalau di sini ini, kalau di sekarang itu warga jaga suara warga gitu loh. Dan itu kayaknya semangat itu untuk menonton hasil dan memotret itu animonya tuh besar. Ya, gitu. Karena sekarang masyarakat juga sama-sama ingin mengawal demokrasi. Tentunya mereka juga tidak ingin adanya kecurangan-kecurangan seperti ini ya, Mas Iwan ya. Iya, cuman karena ini rentang geografis kita ini kan
besar sekali, ya kan? Kalau di DKI itu kecurangan itu mungkin bisa hampir nol. Karena yang mau melakukan kecurangan juga nggak berani juga. Karena bisa diprotes halayak, ya kan? Namun berbeda dengan di luar daerah ya, begitu ya? Di rural area, ya kan, di mana jarak itu menjadi masalah, di mana kesadaran politik juga belum, yang masih rendah begitu ya. Seperti yang temuan-temuan kemarin mungkin money politik ataupun mengarahkan ini ditemukan justru di daerah terpencil begitu ya. Iya, misalkan salah satu fakta yang ditemukan oleh lembaga survei Indopol ketika mereka melakukan survei. Jadi mereka tidak mau menjawab itu karena kekhawatiran bansosnya nggak diberikan. Jadi bermula dari data penentuan penerima bansos itu. Ini kembali lagi tadi ke bansos gitu, menyerang secara psikologi mungkin ya untuk masyarakat. Kan itu kekhawatiran yang mungkin harus menjadi perenungan kita bersama. Gitu. Akan kemana sih jalan demokrasi kita ini? Gitu. Kan kita ingin maju. Jadi salah satu indikasi kenapa negara-negara industrial countries itu maju itu karena rakyatnya diberikan kebebasan untuk berpendapat. Dibiarkan untuk berani mengeluh, memprotes. Nah, jadi sabar misalkan ya. Rakyat itu harus sabar dalam politik. Gitu. Sabar itu ada konteksnya. Kalau Bang Ciko sama Mbak misalkan lagi antrian tiket musik, udah panjang, kan udah bersikap sabar tuh. Ya kan, tiba-tiba ada orang nyelonong masuk, 5 orang. Diserobot nih ya Bang. Diserobot. Terus kita perkenalkan kata sabar untuk Mbak sama Bang Ciko. Jadi sabar itu konteksnya itu harus pas. Gitu, jadi nggak boleh sabar itu digunakan dalam konteks yang salah. Ya itu harus diprotes. Antrian itu ya harus antri dari belakang. Nah di hampir semua negara maju, ya kan, ajaran-ajaran itu menjadi penting. Jadi kalau nggak make sense, ya mereka protes. Gitu. Terus jangan disabar-sabarin gitu. Kira-kira itu, Mbak. Iya, kira-kira begitu ya. Baik, dan mungkin kita masih akan melanjutkan dialognya pemirsa nantinya bersama rekan saya Kevin Pakan. Tetap di Rakyat Pemilih.